Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 911, serangan menginjak-injak surga. Gemuruh, gemuruh, area di mana awan kesengsaraan hadir dipenuhi dengan ledakan yang menakutkan dan menghancurkan bumi. Di kejauhan, semua seniman bela diri berputar di sekitar pilar dalam mereka. Esensi pil menyelimuti tubuh mereka, menahan kekuatan mengerikan yang menghilang. Tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mereka berdiri terpaku di tanah, menatap pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka melihat domain wilayah tengah. Tombak petir yang menyilaukan, petir, dan bahkan meriam petir terbang ke arah Lin Xuan. Kekuatan tombak petir, bola petir, dan bahkan meriam tingkat kaisar semuanya berada pada level yang sama. Lin Xuan sepertinya tidak punya cara untuk melawan, dan dia dikirim terbang lagi dan lagi. Dia tidak hanya terbang puluhan mil jauhnya, dia bahkan merobohkan puncak gunung. Dia menabrak tanah, menciptakan jurang maut. Namun, Lin Xuan masih hidup dan tidak mati. Meskipun Ki Lin Xuan sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi, setiap kali dia batuk darah, dia terlihat sangat malu. Sepertinya dia bisa mati kapan saja, tapi dia berhasil bertahan. Vitalitas yang begitu kuat bahkan tidak sebanding dengan seekor kecoa. Itu menyebabkan semua seniman bela diri berteriak kagum dan sangat terkejut. Kegembiraan mengalir di mata Lin Xuan. Dia meminjam kekuatan serangan guntur roh guntur gajah naga kuno. Energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menakutkan, dan penuh kekerasan di dalam tubuhnya secara bertahap dinetralkan. Tubuh binatang roh petir dengan cepat menyatu. Waktu berlalu dengan cepat, 1/4 jam lagi berlalu. Area dalam beberapa ratus mil telah menjadi reruntuhan. Semua puncak gunung rusak dan runtuh. Hutan gunung runtuh dan hancur, dan tanah ditutupi dengan retakan tebal. Ada juga lubang-lubang besar dan kecil. Tanah itu hancur. Pegunungan di kejauhan juga terpengaruh. Sebuah area yang luas runtuh dengan ledakan keras. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri atau dihancurkan, dikubur dan dikubur sampai mati. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Hati dan pikiran semua orang mendarat di alam kesengsaraan dan transendensi. Lin Xuan masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan naga abadi, gajah, dan binatang roh petir. Lebih tepatnya, binatang roh guntur naga gajah naga abadi menyerang dengan sekuat tenaga, sementara Lin Xuan melarikan diri dan mundur. Adegan seperti itu mungkin hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun, bahkan di seluruh benua Dongyuan. Tentu saja, semua seniman bela diri harus memperhatikan hal ini. Pada saat itu, naga primordial, gajah, dan binatang roh petir menghentikan serangan mereka. Para seniman bela diri masih bingung. Lin Xuan juga mengebor keluar dari lubang bawah tanah lagi. Dia menemukan bahwa kali ini, tidak ada tombak petir, atau meriam petir. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi dia tidak santai. Dia tahu bahwa sebagai inkarnasi dari petir kesengsaraan, binatang roh guntur gajah naga kuno telah mengincarnya sejak awal. Bahkan jika dia belum menghancurkan petir kesengsaraan atau belum mati, tidak mungkin dia akan menyerah. Seperti yang diharapkan, bahkan tidak ada satu nafas pun yang lewat. Binatang roh petir gajah naga abadi meluncurkan serangan lain ke arah Lin Xuan. Namun, kali ini, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah melihat ini, ekspresi Lin Xuan berubah secara dramatis, dan ketakutan muncul di matanya. Dia buru-buru mundur dan berhenti melawan. Sebaliknya, dia mengedarkan identitasnya dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Kali ini, naga abadi, gajah, guntur, roh, dan binatang tidak sama seperti sebelumnya. Itu adalah serangan jarak jauh seperti jubah panjang petir dan meriam petir. Sebaliknya, ia menyerang dengan tangannya sendiri. Tubuhnya yang besar membumbung tinggi ke udara seperti gunung yang bergemuruh dan jatuh. Gajah naga abadi sebanding dengan naga sejati dan puncak roh sejati dari Phoenix surgawi. Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya untuk dengan mudah menghancurkan kehampaan dan mengangkat kekuatan langit yang tak terbatas. Meskipun binatang roh guntur gajah naga abadi ini adalah binatang roh guntur, itu bukanlah gajah naga abadi. Tentu saja, dalam hal kekuatan, itu tidak kalah. Kekuatan fisiknya juga merupakan serangannya yang paling kuat. Itu jauh lebih unggul dari tombak petir, meriam petir, dan sebagainya. Lin Xuan yakin bahwa dia bisa menggunakan tubuh jiwa petir di dalam fisiknya untuk menetralkan sebagian kekuatan dan menetralkan energi kekerasan dari tubuh petir ilahi. Namun, energi murni dari naga primordial, gajah, dan binatang jiwa petir tidak memberinya kepercayaan diri,
Meskipun dia telah mengembangkan seni ilahi pembentukan tubuh dan fisiknya sebanding dengan alam kaisar pertengahan, dia telah memutuskan untuk melarikan diri tanpa bertarung dan mengulur waktu sebanyak mungkin untuk menyatu dengan tubuh Dewa Petir. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki peluang kecil untuk menahan kekuatan menakutkan dari naga abadi, gajah, roh petir, dan binatang. Namun, kecepatan Lin Xuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan naga abadi, gajah, roh petir, dan binatang. Naga kuno, gajah, roh petir, dan binatang berjalan di atas petir. Dalam sekejap mata, mereka tiba di langit di atas kepala Lin Xuan. Gajah besar yang tampak seperti pilar surgawi tiba-tiba menginjak-injak Lin Xuan. Boom, kekosongan itu runtuh, tidak mampu menahan kekuatan yang megah dan perkasa. Bahkan sebelum mendarat, Lin Xuan merasakan tekanan yang sangat berat menghimpitnya. Dia tidak bisa bertahan di udara lebih lama lagi dan jatuh. Bergemuruh, ledakan yang mengguncang langit terdengar tanpa henti. Seperti gempa bumi yang sangat besar, tanah mulai runtuh dengan cepat. Dalam radius puluhan mil, tanah runtuh. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Wajah Lin Xuan dipenuhi dengan keterkejutan. Tetapi pada saat ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Sekali lagi, dia mendorong tubuh pemurnian seni ilahi dengan sekuat tenaga. Cahaya keemasan meletus dari tubuhnya, dan siluet mamut kuno kecil memadat di belakangnya. Inti mendalam-dalam dan tiannya juga dengan cepat beredar. Sejumlah besar esensi pil melonjak keluar, membentuk penghalang cahaya pertahanan di sekeliling tubuhnya. Pada saat ini, Lin Xuan bisa dikatakan telah menggunakan semua teknik pertahanannya. Naga abadi, gajah, petir, roh, dan binatang juga tidak memberinya banyak waktu. Kaki gajah raksasa, yang tampak seperti pilar surgawi, menginjak ke bawah seolah-olah langit telah runtuh. Pemandangan ini sangat menakutkan, seakan-akan gunung yang mampu menopang langit sedang meremukkan seekor semut kecil. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi runtuh. Seolah-olah dunia telah hancur. Serbuan naga primordial, gajah, dan binatang roh guntur telah menghancurkan ribuan makhluk dan semua makhluk hidup. Segala sesuatu yang berada dalam jarak puluhan kilometer dari tempat ini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah jurang yang tampaknya tak berujung. Aura kehancuran menyebar dari dalam. Adapun Lin Xuan, dia sudah menghilang tanpa jejak. Ke kejauhan, semua orang yang menonton tidak bisa menahan nafas. Pikiran mereka menjadi kosong. Kekuatan serangan ini telah jauh melampaui imajinasi mereka. Berikutnya, kekuatan yang tersisa menyebar. Area dalam jarak 100 li atau bahkan 100 li terpengaruh. Itu runtuh, dan lebih dari setengahnya hancur. Eselon atas dari 4 kota semuanya dikirim terbang. Banyak pembudidaya bela diri tingkat raja terluka parah. Bahkan Zhang Yu, Liu Yuquan, Sun Yan, dan 3 pembudidaya bela diri tingkat kaisar lainnya memuntahkan darah dan menderita luka serius. Di belakang mereka, kota Yueling semakin hancur, dan sebagian besar kota runtuh. Untungnya, para penduduk dan seniman bela diri telah lama pindah keluar kota dan lebih jauh lagi. Mereka cukup beruntung bisa selamat dan tidak banyak korban jiwa. Saat itulah para seniman bela diri tersadar dan terbang kembali beberapa lusin mil jauhnya. Setelah merasa bahwa kekuatan sisa tidak terlalu berpengaruh pada mereka, mereka berhenti. Tapi mereka bahkan lebih terkejut saat dia melihat gajah naga kuno zaman dahulu yang menjulang tinggi berdiri dengan bangga di langit. Dia tidak bisa menahan perasaan tercekik.